kita beranjak ke presentasi kedua. Presentasi kedua ini akan disampaikan oleh Saudara Maria Nivita Sari, mahasiswa S1 Ekologi Melbourne Arctic Federal University, dengan judul presentasi pengolahan sumber daya alam di Indonesia dengan peran Rusia, contoh pengolahan minyak kelapa sawit. Kepada Saudara Maria Nivita Sari, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mendapatkan challenge dari Iksan untuk menceritakan tentang natural resources di Indonesia, tapi untuk menjelaskan semua natural resources di Indonesia itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya dikasih waktu sedikit, maka saya mengambil case adalah sustainable palm oil. Mengapa saya mengambil kasus ini? Saya belajar Arctic, saya belajar urban planner dan sustainable development, tapi hati saya ingin bicara tentang ini, maka saya percaya dan saya berdiri di sini untuk menjelaskan itu. Jadi saudara-saudara sudah mengetahui natural resources adalah semua tipe sumber daya yang dikeluarkan oleh alam. Sinar matahari, mineral, dan juga angin, air itu adalah sumber daya alam mineral. Ya, Indonesia terletak di Katulistiwa. Kita dianugerahi iklim yang sangat bagus dan juga kekayaan alam yang sangat besar. Dan bisa kita lihat ada research dari Bank Dunia tahun 2014, Tropical Forest Indonesia memiliki luas yang sangat besar, kita punya sea territory yang sangat besar, potensi geothermal yang sangat besar, 40% cadangan dunia, dan 4 negara terbesar di Asia Pasifik yang memiliki cadangan oil. Dan yang paling penting adalah kita adalah negara kedua di dunia yang memiliki tingkat biodiversitas yang paling tinggi setelah Brazil. Tapi bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa mengolah hal yang sudah kita miliki yang diberikan oleh Tuhan? Itu adalah karunia. Kita memiliki kekuatan untuk bisa mengolah itu. Contohnya, saya datang dari Sumatera. Saya tinggal di daerah tropical rainforest. Di sini adalah daerah yang paling banyak biodiversity-nya dan satu-satunya ekosistem di dunia di mana orangutan, gajah, badak, dan singa tinggal bersama. Seperti kita ketahui, kalau misalnya sekarang banyak banget isu di Rusia ataupun di dunia, kita mengunduli hutan kita karena kita ingin mengeksploitasi minyak kelapa sawit kita. Di satu sisi kita punya ekonomi benefit, social benefit yang masih dipertanyakan, dan environmental benefit yang sangat juga tidak bisa dipertanyakan. Dan bagaimana kita dapat mengolah sumber daya alam yang kita miliki dengan rasional dan juga cermat? Adalah dengan pengolahan sumber daya alam yang berdasarkan dengan ekonomi pembangunan atau sustainable development. Adalah pembangunan yang tidak mengkompromikan kebutuhan bagi ke depan untuk anak cucu kita ke depan yang memiliki kesempatan yang sama untuk mengolah hal tersebut. Bagaimana kita dapat mengolahnya agar ekonomi, environment, and social community dia bisa berjalan seiring. Masalah kelapa sawit, kita sudah mengetahui gimana supaya kita bisa bekerja dengan baik dan juga menghasilkan minyak kelapa sawit yang tidak membuat hutan kita menjadi berkurang, yaitu dengan pengolahan sustainable palm oil, bekerja sama dengan petani-petani kecil dan juga customer agar memilih yang lebih baik, memilih produk-produk yang sudah memiliki lisensi minyak kelapa sawit.
agar tercipta suatu lahan minyak kelapa sawit yang tidak mengurangi jumlah atau luas hutan yang sudah diperuntukkan untuk kekayaan alam, dan juga di persetujuan sertifikasi RSPO semua perusahaan minyak kelapa sawit juga harus melakukan pendidikan kepada rakyat sekitar, juga memberikan pekerjaan untuk rakyat sekitar. Jadi yang dulunya orang di masyarakat sederhana yang hanya berburu, yang hanya memanfaatkan hutan, sekarang mereka bisa plantasi minyak kelapa sawit dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari minyak kelapa sawit tersendiri. Di Rusia, mereka nggak tahu sama sekali kalau coklat, lipstik, deterjen, sabun itu terbuat dari minyak kelapa sawit. Sementara di Rusia itu mereka dipropaganda kalau makanan yang menggunakan minyak kelapa sawit itu berbahaya untuk kesehatan. Ternyata ada fakta yang membuktikan bahwa minyak kelapa sawit dan minyak sunflower itu memiliki kriteria yang sama percis. Mengapa mereka bilang kalau makanan yang ada palm oilnya itu bisa memicu penyakit jantung, padahal sunflower juga dapat memicu penyakit jantung. Terus apa salahnya kita? Kenapa palm oil dizolimi istilahnya? Dizolimi kenapa? Dan saya melakukan riset ini sejak bulan Mei, dan saya mendapatkan data ini sudah banyak berkonsultasi dan menemukan data seperti ini. Saya menemukan di website ini adalah Dairy Global, adalah suatu lembaga yang meneliti tentang susu keju di seluruh dunia. Dan ada artikel yang ditulis oleh orang Rusia namanya Vladislav Borotnikov. Di Rusia jumlah keju pembeliannya meningkat, tapi jumlah pembelian susu menurun 2%. Tapi pembelian minyak kelapa sawit meningkat 37%. Bagaimana mereka bisa buat keju tapi tidak menggunakan susu? Susunya berkurang tapi kejunya naik. Kan menjadi pertanyaan. Nah, mereka melindungi produk mereka, melindungi produk lokal mereka agar tidak melakukan impor. Oleh sebab itu mereka melakukan propaganda kalau minyak kelapa sawit itu menyebabkan sakit jantung, itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi hal tersebut dilakukan untuk mereka untuk melindungi produk lokal mereka, dan mereka itu juga melakukan informasi kalau itu menjadi challenge untuk kita kalau kita memplantasi minyak kelapa sawit dan melakukan kebakaran hutan, melakukan deforestasi. Dan kita sebagai orang Indonesia dan saya sebagai ekolog untuk Indonesia, saya berjanji kami akan membuat pengolahan minyak kelapa sawit yang lebih sustainable. Jadi tidak bisa ada orang yang mempropagandakan atau menyalahgunakan informasi untuk hal-hal yang tidak menguntungkan di sesuatu pihak. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, pertama, manajemen of natural resources itu harus dititikberatkan pada sistem ekonomi berkelanjutan atau sustainable development. Jadi ekonomi, social, and environment itu harus membentuk segitiga yang semuanya berkesinambungan. Yang kedua, kalau biodiversity itu adalah semakin banyak biodiversity, semakin kuat suatu lingkungan. Semakin banyak lingkungan dan semakin banyak memberikan keutuhan. Jadi menyelamatkan hutan di Indonesia itu adalah suatu kelebihan. Dan juga produksi global minyak kelapa sawit naik tinggi. Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga kekayaan hayati yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk kedepannya, untuk anak cucu kita bisa dapat melihatnya, supaya mereka bisa melihat langit yang biru, hutan yang hijau, dan laut yang biru. Terima kasih. Terima kasih. Dibuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan. Kami persilakan. Ya, Pak. Mungkin bukan pertanyaan, tapi saya kira
komentar ya. Tapi memang menarik sekali yang Anda sampaikan. Jadi memang kita sering menjadi negara berkembang, Pak, menjadi target persaingan dagang yang tidak sehat, dan Anda persis menyebutkan seperti itu, dan kita sudah beberapa waktu juga bergerak kita datang ke Eropa, dan juga waktu Festival Indonesia kemarin kita undang Profesor Medvedev. Dia adalah guru besar di kedokteran dan salah satu pendiri Fakultas Kedokteran Universitas Moskow yang terkenal itu. Dan persis dia juga punya penelitian yang menyebutkan bahwa ya namanya vegetable oil ya sama saja sebenarnya. Jadi memang karena kita menjadi target karena palm oil itu 4 kali lebih efisien ya dari segi produksi dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang negara-negara maju menggunakan non-tarif barriers itu untuk melindungi mereka itu ya. Banyak juga di produk-produk pertanian ini kita banyak unfairly treated gitu ya, produk-produk pertanian kita. Mereka kebanyakan menggunakan elemen-elemen yang sebenarnya tuh ya proteksi intinya itu. Nah, sementara kita kadang-kadang disuruh buka. Nah, ini saya kira penelitian itu bagus sekali, tapi memang ada pertanyaan adalah bagaimana kita juga harus hati-hati menjaga sustainability, yaitu jadi itu yang saya kira yang perlu dijaga, dan saya kira Anda akan bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal ini. Dan untuk diketahui nanti bulan Agustus Festival Indonesia itu juga kita akan ada delegasi dari asosiasi dari GAPMI itu. Di situ kita akan juga bicara dengan berbagai ilmuwan dan juga pengusaha. Jadi saya kira ini satu ide yang bagus sekali. Anda bisa memberikan kontribusi, tapi yang penting memang bagaimana menjaga secara ekologis itu friendly, environmentally friendly. Jadi barangkali ini satu encouragement dari saya pribadi atas apa yang telah Anda teliti, dan ini bagus sekali buat kita. Terima kasih. Ya, apresiasi saja ya. Terima kasih banyak, Pak. Pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Satu lagi, kalau saya mau nambahkan aja untuk risetnya. Satu, palm oil itu sudah mengkontribusi 13% GDP Indonesia. Jadi itu bukan main-main. Jadi kita tapi sustainable juga itu penting. Yang saya bilang, walaupun ya kita nggak tutup mata lah, kita palm oil itu jutaan hektar itu yang di Indonesia yang punya tuh 1-2 orang aja itu, punya 1-2 orang aja. Jadi petani-petani kita itu yang benar-benar bagus tuh jarang. Ada salah satu, itu di bawah mungkin 700.000 hektar, itu cuma satu tuh orang-orang lokal gitu. Satu itu. Jadi udah 13% itu udah harus serius untuk karena udah kontribusi GDP. Kedua, kenapa sunflower itu selalu menghambat? Karena memang secara ekonomi dia nggak akan mungkin menang karena untuk sawit itu adalah skala industri besar. Jadi dari harga dia maka nggak mungkin menang. Tapi dari kualitas itu sama, tetap bunga matahari. Pertama yang dicoba dulu tahun 2014 adalah menurunkan proxit. Pemerintah Rusia peraturannya menurunkan proxitnya. Proxit itu titik didihnya itu ke 0,9 atau apa saya lupa itu. Yang itu tidak akan mungkin bisa diekspor. Jadi dengan jalan 45 hari ke sini, proxit itu di jalan itu akan meningkat. Di sini ada ketentuan importnya tuh harus sekian, yang dari perjalanan itu akan naik. Dulu ada laporan saya kasih itu, saya lupa tingkat proxitnya menurunnya berapa, itu akan dibuat, dan itu tidak akan mungkin, tapi akan dibawa ke WTO, mereka nggak tidak jadi. Tapi yang terakhir ini adalah yang kamu riset itu tentang cheese itu. Cheese itu alasannya satu perusahaan yang komplain itu bukan government, adalah private. Jadi government menghadap private. Satu perusahaan menggunakan real susu, yang satu ditambahkan palm oilnya banyak. Ini nggak fair kan? Tapi ya akan diterapkan pajak taxnya itu 30%, Cina dan Paris.
Nah ini kalau 30% selesai kita, nah jualan jauh banget gitu. Terima kasih Pak Dubes, benar-benar di Sochi kemarin itu Pak Jokowi itu bisa langsung ngomong Putin karena dia haknya cuma Putin yang bisa mencegah. Untuk solusinya adalah di labeling. Jadi konsumen biar bisa melihat sendiri. Itu Pak Moel. Selebihnya nanti kita itu panjang, nanti kita bisa bicara bilateral. Terima kasih, itu aja masukannya. Semuanya saya terima, dan jika ada kritik atau saran saya dengan senang hati menerima. Terima kasih banyak. Baik, untuk presentasi ketiga yaitu oleh David KBP, mahasiswa S3 Peternakan Unggas, Universitas LUDM Moskow, dengan judul presentasi peternakan burung telur. Kepada Saudara David KBP, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, staf diplomat maupun staf lokal dari Kedutaan Indonesia di Rusia, maupun para peserta yang hadir untuk serasian di hari ini. Judul yang saya bawa hari ini adalah tentang teknologi budidaya peternakan burung puyuh atau Coturnix japonica. Kenapa saya bawa tentang hal ini? Melihat bahwa untuk dunia ke depan buat bisnis ini cukup luar biasa untuk ke depan. Karena peternakan burung puyuh ini dia membutuhkan lokasi yang tidak terlalu besar. Dia juga dalam proses pembibitan cukup cepat, 16 hari dalam proses penetasan. Dan dia juga membutuhkan tenaga yang tidak terlalu besar. Bahkan dengan modal dia bisa dikembalikan dengan secepat mungkin kalau kita kredit dari bank. Ini untuk global ke depan dunia bisnis. Jadi, mengapa saya ambil judul ini? Karena dibandingkan dengan ternak-ternak yang besar, misalnya untuk susu daging maupun yang lainnya, prospek untuk burung puyuh sangat luar biasa. Saya perpaduan antara dua negara yaitu Rusia dan Indonesia untuk hal-hal ke depan, dan penelitian saya untuk S1, S2 sampai dengan S3 tentang burung puyuh. Dari S1, S2, S3 adalah sedikit beda judulnya maupun tema, dan terakhir ini saya tentang elektromagnetik khusus pada embrio burung puyuh, telur burung puyuh. Dan di hari ini saya bawa tentang presentasi teknologi budidaya peternakan burung puyuh. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan membudidayakan burung puyuh sebagai salah satu usaha ternak yang mudah dilaksanakan dengan tidak memerlukan biaya dan tenaga yang besar serta tempat yang luas, dan juga mempunyai kebutuhan gizi yang cukup lumayan yaitu protein dengan gizi yang tinggi. Ternak puyuh pula atau Coturnix japonica yang umumnya dibudidayakan sebagai penghasil protein adalah jenis unggas yang diduga berasal dari penjinakan Coturnix liar. Tergolong dalam kelas Aves, bangsa burung ordo Galliformes, subordo Phasianidae, familia Phasianidae dari genus Coturnix, spesies Coturnix japonica. Burung puyuh telah dikembangkan dan dibudidayakan pemerintah dikenal sebagai telur yang cukup potensial, dan dagingnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang lezat bagi manusia, mempunyai gizi yang sangat tinggi. Bobot-bobotnya antara sekitar 120 gram sampai 150 gram, bisa menghasilkan telur dalam 1 tahun sekitar 300 sampai 320 butir, dan cuma menghasilkan konsumsi makan bagi pakan burung puyuh sekitar 1-4 kg dalam 1 tahun untuk 1 ekor burung puyuh, dan menghasilkan 1 kg telur. Jadi 1 ekor burung puyuh bisa menghasilkan 300 sampai 320 butir telur dalam 1 tahun dengan cuma menghasilkan sekitar 1,40 kg pakan. Dibandingkan dengan telur yang lain, baik itu ayam maupun dengan unggas yang lain termasuk iti dan sebagainya, burung puyuh termasuk protein yang sangat tinggi dengan kadar protein sekitar 13,1%, lemaknya cuma 11%, bahkan karbohidrat sekitar 12%, termasuk lumayan tinggi proteinnya dibandingkan dengan telur ayam maupun dengan telur iti, bahkan telur unggas yang lainnya. Sehingga kebanyakan orang berpikir bahwa kalau makan telur burung puyuh itu bisa menghasilkan kolesterol yang tinggi. Tidak, itu sebenarnya salah. Sebenarnya telur puyuh itu kalau dimakan khusus untuk manusia bisa konsumsi 1 hari itu 2 butir telur burung unggas yaitu ayam. Itu dianjurkan untuk setiap orang, diharuskan mengkonsumsi telur 1 hari itu 2 butir telur. Itu untuk ayam. Kalau puyuh bisa sekitar 6 butir.
Jadi bukan kolesterol yang jahat, tapi kolesterolnya kolesterol yang baik. Jadi proteinnya termasuk protein yang paling tinggi 13,1%. Dalam membudidayakan burung puyuh ini sifat mengeramnya sudah hilang, jadi kita harus menggunakan inkubator, yaitu mesin tetas. Jadi saya untuk proses untuk pembibitan di Rusia ini di fakultas di RUDN itu saya melakukan pembibitan karena di Rusia masih langka juga burung puyuh. Tapi mulai dikembangkan lagi setelah saya kembali ambil S3, saya mulai akan pembibitan dengan menggunakan inkubator. Jadi inkubator ini kita untuk proses pembibitan bisa digunakan. Lalu untuk menetaskan burung puyuh, dibandingkan dengan telur ayam, burung puyuh termasuk yang paling cepat sekali untuk proses penetasan. 16 hari sudah bisa bertelur, sudah bisa menetas. Dan pada umur 42 hari sudah bisa bertelur. Itu untuk burung puyuh, ya. Kalau ayam dan itik 3 bulan dan sebagainya 2 bulan, tapi burung puyuh cuma 42 hari sudah bisa menghasilkan produksi telur. Kenapa saya buat demikian? Bahwa burung puyuh ini kalau kita kembangkan dalam budidaya teknologi untuk burung puyuh membutuhkan lokasi yang tidak terlalu besar. 4 kali 5 persegi, kita bisa sekitar 1000 sampai 1500 ekor. Dibuat sistem kandangnya dalam bentuk sistem baterai itu untuk dikembangkan di Rusia maupun di Indonesia. Dan untuk perencanaan ke depan, dalam planning ke depan, kita mulai menggunakan persiapan awal untuk berusaha mengembangkan usaha burung puyuh, yaitu mempersiapkan lokasinya, kemudian juga tata laksana pemeliharaan maupun mesin tetas untuk pembibitan, kemudian juga dengan sistem pemasaran. Ya, kita lihat bahwa untuk dunia pemasaran, saya sudah lihat bahwa satu butir telur burung puyuh itu untuk bandingkan Rusia dengan Indonesia, satu butir telur dia sekitar 150 rupiah. Kalau di rubel itu sekitar 20 butir 70 rubel. Dengan lokasi 4 sampai 5 meter persegi, dia bisa kita butuhkan pembibitan sekitar 1000 sampai 1500 burung puyuh. Dalam menghasilkan satu ekor burung puyuh itu dia bisa menghasilkan telur dalam 1 tahun sekitar 300 sampai 320 butir per telur. Perencanaan usaha burung puyuh kita juga harus punya persiapan modal, tapi modalnya tidak terlalu besar. Dengan modal yang kecil kita bisa mengembangkan baik itu usaha sambilan maupun usaha yang komersial. Ya. Kemudian juga persiapan lokasi. Lokasi tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk, bahkan juga dekat dengan tempat pemasaran. Dalam mengembangkan kita harus mempunyai inkubator. Inkubator ini sangat penting untuk proses pembibitan, di mana dibutuhkan tenaga kerja untuk proses penetasan maupun telur itu sendiri. Dalam pemilihan seleksi telur burung puyuh juga kita harus menyeleksi mana telur tetas yang baik untuk menghasilkan daya tetas yang tinggi. Kita harus menyeleksi telur itu, yaitu bahwa telur yang diseleksi harus mempunyai karakteristik yang terbaik, artinya bahwa tidak ada pecah dan retak, dihasilkan dari proses perkawinan antara jantan dan betina 1:3, ada 1 ekor pejantan, 3 ekor betina, dan juga untuk kriteria proses penetasan itu juga dia membutuhkan suhu dan kelembaban yang tepat guna sekitar 101 sampai 103 Fahrenheit, dan untuk kelembaban sekitar 60 sampai 70%. Ini sekilas tentang gambar mesin tetas yang pernah saya buat juga untuk teknologi tepat guna, yaitu bisa dibuat sendiri, bahkan kita bisa membeli mesin tetas. Kalau burung puyuh itu dikembangkan sebagai salah satu usaha peternakan, sifat alamiah dari mengeram sudah hilang, sehingga dimodifikasi, didomestikasikan untuk kita harus menggunakan mesin tetas yang dibuat temperatur seperti telur mengalami secara alami burung puyuh, bahkan juga dengan kelembapan yang di atas demikian rupa untuk proses penetasan. Untuk menghasilkan daya tetas yang tinggi juga tergantung dari mesin yang digunakan, ada yang semi modern, ada juga yang tradisional, bahkan ada juga yang canggih otomatis itu suhu dan kelembaban di atas demikian rupa dengan menggunakan termoregulator atau termostat. Ya.
Proses penetasan itu berlangsung sekitar 16 sampai 17 hari untuk pengembangan burung puyuh pembibitan, dan sampai 18 hari kita bisa seleksi bahwa mana yang menetas dan mana yang tidak menetas. Di situ kita bisa lihat bahwa daya tetas mana yang paling tinggi antara telur burung puyuh yang ditetaskan dalam proses penetasan di inkubator. Ini tentang baterai, sistem baterai itu tentang kotak-kotak yang digunakan untuk puyuh dengan lokasi yang kecil. Kita bisa menggambarkan sekitar ribuan. Waktu tersisa 1 menit. Nah, burung puyuh ini kelihatannya kecil saja, seperti ya kelapa begini. Diameternya sekitar 0,5 ya. Itu burung puyuh umur 1 hari sampai 2 hari. Kemudian juga untuk pemeliharaan masa grower, masa starter sampai dengan masa layar, cuma sekitar 3 sampai 6 minggu untuk masa grower, dan masa layar sekitar 6 sampai 7 minggu untuk persiapan proses bertelur. Umur 42 hari burung puyuh sudah mulai bertelur. Terhitung sejak masa bertelur burung puyuh 42 hari itu kita mulai bisa memproduksi telur burung puyuh. Sampai dengan satu tahun sekitar 360 hari, kita bisa hitung bahwa 1 ekor menghasilkan 300 sampai 320 butir telur burung puyuh. Maaf, waktu habis. Dibuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan atau tanggapan. Dipersilakan. Dan Maka saya bisa sedikit jawab. aja, tapi memang gini, kesan yang saya terima itu betul sekali Anda sebut. Sampai sekarang saya agak discourage untuk makan telur ini karena dikata-katanya telur puyuh itu kolesterolnya 4 kali dari telur ayam. Iya. Ya. Mungkin kita berpikir salah bahwa telur burung puyuh itu menghasilkan kolesterol yang tinggi. Tidak. Burung puyuh itu menghasilkan protein yang sangat tinggi, 13,1%. Itu persepsi yang salah dari semua yang kita ketahui sampai hari ini, bahwa sebenarnya untuk ibu-ibu hamil maupun anak-anak kecil dianjurkan makan telur burung puyuh. Bahkan untuk kita juga jangan digoreng tapi dihaluskan, kalau bisa direbus, ya. Dan dia juga tidak bisa terserang penyakit atau daya tahan penyakitnya cukup kuat dan cukup bagus, tidak ada bisa terserang penyakit, dan juga tidak pernah menggunakan vitamin ataupun obat-obatan. Dia murni seperti saya lakukan di lab di sini di Rusia di RUDM juga proses pembibitan. Burung puyuh itu dianjurkan kita bisa makan setiap hari 1 orang itu sekitar 3 sampai 4 butir. Kalau ayam 2 butir itu rebus. Kalau ayam kita bisa nggak boleh rebusnya setengah matang, tapi harus 1 matang karena ada salmonella penyakitnya. Tapi burung puyuh pun bisa karena tidak ada terserang salmonella atau penyakit itu. Kemudian adaptasi terhadap penyakit cukup luar biasa karena tidak ada terserang tetelo. Bahkan untuk semua unggus bisa terserang tetelo, tapi burung puyuh tidak pernah terserang. Bahkan tidak pernah juga mengalami kematian kecuali kalau stres. Ya. Oke, mulai sekarang saya akan makan telur puyuh ya. Bahkan juga untuk bisa ditambahkan sedikit, ya. Ini juga bisa dilihat bahwa itu kandang yang saya ambil dari sini dari Rusia maupun dibandingkan dengan Indonesia bisa diusahakan dalam lokasi yang kecil sekitar 5.000 ekor, ya. Itu kandang yang dibuat sistem tani yang luar biasa. Ini saya bandingkan untuk. Silakan pertanyaan kedua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya, mohon maaf sedikit out of topic, tapi mungkin ada manfaatnya. Bagaimana prospek studi peternakan di Rusia? Jadi buat teman-teman SMA atau S1 yang ingin melanjutkan studi peternakan, kenapa mereka harus pilih Rusia? Ya, studi Mungkin, peternakan di Rusia kasih. itu cukup luar biasa. Saya mau bilang bahwa kenapa saya lebih spesifik poultry science, karena saya melihat bahwa daging untuk di Rusia maupun susu bahkan produksi telur itu cukup luar biasa dengan pakan yang sangat luar biasa untuk ransum pakan. Itu tidak seperti kita di Indonesia, tapi komposisi makanannya diatur sedemikian rupa sehingga rasa daging cukup enak dibandingkan dengan Indonesia maupun ayam Rusia maupun juga daging Rusia dibandingkan dengan daging Indonesia ayam misalnya contoh. Kemudian juga produktivitas baik untuk pembibitan maupun untuk pembibitan telur khusus untuk unggas
itu cukup luar biasa di Rusia, bahkan sampai ratusan juta. Itu saya pernah masuk di farm di sini di Rusia. Baik juga untuk peternakan yang besar, misalnya Friesholland sapi itu dibandingkan dengan Indonesia, Rusia sudah jauh luar biasa daripada Indonesia, bahkan dari Australia maupun negara-negara Eropa. Bahkan untuk pengendalian penyakit, Rusia sudah cukup canggih sehingga jarang sekali bisa terkena penyakit, misalnya unggas masuk ke Rusia ya. Itu untuk pengembangan produksi peternakan di Rusia. Pemerintah juga produksi ternak. Jadi saya lebih spesifik ke poultry science untuk teknologi hasil tepat guna, teknologi hasil ternak, di mana dari hasil-hasil misalnya untuk susu dibuat sebagai keju, bahkan juga untuk yang lain, juga butter. Maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu oleh Widya Priyahita, mahasiswa S2 Global Public Policy Universitas Renata Moskow, dengan judul presentasi urgensi pengembangan studi intelijensi bagi Indonesia. Kepada Saudara Widya Priyahita kami persilahkan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk presentasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Duta Besar beserta jajarannya, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat memperoleh tawaran untuk presentasi di sini, saya tanya kepada Saudara Iksan, sebenarnya apa goal yang ingin dicapai dari perpustakaan ini? Salah satunya adalah memberikan informasi kepada pelajar dan mahasiswa di Indonesia seberapa strategiskah Rusia sebagai negara tujuan studi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing kenapa Rusia menjadi pilihan yang menarik dan isu apa yang bisa dipilih. Saya pribadi kenapa memilih Rusia? Karena sejauh pengamatan saya, ilmu sosial di Indonesia itu cenderung Western and American minded. Jadi kita terlalu banyak merujuk ke pengembangan ilmu sosial di Amerika dan Eropa. Sudah saatnya kita mulai mencari cara pandang baru sebagai alternatif referensi bagi Indonesia. Nah, oke, kalau kemudian kita sudah pilih Rusia, topik apa yang kira-kira bisa kita pilih? Saya kira ada 3 poin kunci. Yang pertama yaitu topik yang unik, topik yang strategis, dan yang ketiga topik yang prospektif. Unik maksudnya tidak banyak dipilih, tapi itu penting. Penting tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk depan. Dan setelah saya pikir-pikir, pilihan saya jatuh pada studi intelijen. Kenapa? Simple. Bayangan saya soal Rusia adalah bayangan saya soal komunisme dan KGB. Jadi kalau mau belajar komunisme, datanglah ke Rusia. Ternyata saya salah. Komunisme sudah tidak lagi eksis di sini. Ketika ingin belajar intelijen, belajarlah salah satunya ke Rusia. Saya kira ini masih benar, karena KGB yang kemudian berevolusi masih tetap salah satu yang terbaik di Rusia. Judul presentasi saya, makasih Mas. Tak kenal maka tak sayang, urgensi pengembangan studi intelijen bagi Indonesia. Kita punya persepsi yang negatif terhadap intelijen, oleh karena itu kita tidak mau terlibat lebih jauh persoalan intelijen, karena intelijen identik dengan tangkap-menangkap, culik-menculik, bunuh-membunuh, terus kemudian dulu ada istilah telik sandi, ada mata-mata. Kita anti pada hal-hal yang semacam itu. Tapi benarkah memang intelijen demikian? Presentasi 10 menit ke depan akan mengulas apa itu intelijen, seberapa strategis studi ini ke depan, dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Poin pembahasan ada 8, mungkin nanti beberapa saya skip karena waktu yang singkat. Pertama yaitu nilai strategis studi intelijen, yang kedua poin-poin kunci dalam studi intelijen, yang ketiga kerangka studi intelijen, keempat dinamika intelijen di dunia internasional dan di Indonesia, kemudian intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka, 7 tantangan dan peluang pengembangan studi intelijen di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini beberapa kata yang muncul ketika ditanya soal intelijen. Intelijen adalah soal analisis, soal terorisme, soal globalisasi, dan lain sebagainya. Ya, saya mulai dengan nilai strategis studi intelijen. Jadi 2 dekade terakhir banyak tenaga dicurahkan kepada isu ini, baik oleh kalangan politik, kalangan akademisi, riset, dan lain sebagainya. Kenapa? Setidaknya ada 4 faktor yang menjelaskan peningkatan perhatian publik atas isu intelijen. Saya mengutip Wijayanto, Lee, dan Keliat. 3 orang peneliti ini adalah salah satu peneliti yang sangat produktif untuk isu intelijen di Indonesia. 1,
Alasannya adalah berakhirnya perang dingin. Dulu fungsi intelijen itu fungsi yang melekat dalam kondisi perang untuk mencari informasi kekuatan lawan dan lain sebagainya. Nah, berakhirnya perang dingin ini kemudian menuntut adanya reposisi peran intelijen. Kita harus membincangkan kembali apa fungsi intelijen di masa pasca perang dingin. Yang kedua, reformasi sektor keamanan akibat meluasnya demokrasi, HAM, dan kebebasan warga negara. Meningkatnya isu demokrasi dan HAM menuntut adanya isu akuntabilitas dalam dunia intelijen. Bahwa selama ini intelijen entitas yang tidak tersentuh tidak lagi bisa dipertahankan. Harus jelas perilaku intelijen itu bagaimana itu dipertanggungjawabkan, terus kemudian bagaimana mereka bertindak, soal budgeting dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira ini menarik. Dulu kendala yang dihadapi intelijen adalah kesulitan mendapatkan informasi. Karena itu kemudian dibutuhkan banyak mata-mata untuk dikirimkan ke berbagai negara, mencuri informasi dan lain sebagainya. Tapi setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi, masalahnya justru berbalik. Bukan lagi kelangkaan informasi, tapi keberlimpahan informasi. Dengan semakin banyaknya informasi, problem yang muncul kemudian menjadi baru, yaitu bagaimana memilih dan memilah, bagaimana memprioritaskan informasi yang penting dan tidak, sehingga kemudian informasi itu bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. Yang keempat yaitu peristiwa 11 September 2001. Pasca peristiwa ini kemudian terorisme muncul sebagai ancaman baru pada tingkat global. Setidaknya ada dua hal perhatian publik pada dunia intelijen. Sasarannya ada dua hal. Yang satu yaitu efektivitas kerja intelijen setelah pasca perang dingin, setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana intelijen tetap relevan. Karena peran intelijen yang dulu dimainkan yaitu menyediakan informasi, saat ini sudah bisa dilakukan oleh banyak pihak melalui media sosial, melalui media elektronik, sehingga intelijen bukan satu-satunya pemain kunci kembali. Nah, di saat situasinya demikian, bagaimana membuat intelijen tetap efektif? Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengawasi intelijen baik sebagai lembaga, aktor maupun aktivitas dan produknya. Poin-poin kunci dalam studi intelijen. Kemunculan intelijen negara dapat kita pahami dengan menelusuri sebab-sebab kehadiran negara. Konsep negara muncul pasca perjanjian Westphalia 1648, mengakhiri perang agama selama 30 tahun lebih. Perjanjian Westphalia ini akhirnya memunculkan satu konsep kedaulatan atas negara. Ada tiga hal penting yang kemudian turunan dari perjanjian Westphalia itu. Satu, adanya prinsip tidak campur tangan atau non-interference. Yang kedua, pemisahan antara urusan agama dan politik. Dan yang ketiga, pengakuan adanya kekebalan politik. Nah, yang menarik, walaupun sudah ada kedaulatan negara, namun bukan berarti ada jaminan bahwa antara satu negara dengan negara yang lain tidak berkonflik dan perang. Sejarah mencatat sejak tahun 1648 sampai sekarang perang antar negara masih tetap terjadi. Yang terbesar adalah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Kenapa itu muncul? Ada konsep yang diinisiasi oleh Richelieu, yaitu Raison d'État. Itu adalah justifikasi bahwa setiap negara absah untuk melakukan apapun dalam mencapai tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Karena sudah diingatkan 5 menit lagi, jadi fungsi keamanan yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu fungsi negara, kemudian melahirkan konsep keamanan nasional. Disitulah titik strategis intelijen. Ini cakupan kerja intelijen, saya skip. Oke, kemudian kalau kita melakukan studi intelijen, sebenarnya apa kerangka teori yang bisa kita pakai? Setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu kerangka statis. Ini beranjak dari asumsi war creates states and states create war. Dan juga the anarchic nature of world politics. Antara satu negara dengan negara yang lain itu saling berkompetisi karena kelangkaan sumber daya dan lain sebagainya. Sehingga setiap negara selalu memiliki perasaan tidak aman terhadap negara yang lain. Disitulah kemudian muncul isu keamanan nasional. Kita perlu tahu apa yang negara lain lakukan dan kemudian bagaimana kita mengantisipasinya. Yang kedua, kerangka dinamis. Ini diusung oleh kelompok demokratik
yang membawa konsekuensi satu, pemanahan terhadap keamanan sosial tidak hanya ditujukan untuk melestarikan negara, namun yang paling penting adalah perlindungan terhadap warga. Jadi dulu kita membayangkan keamanan nasional adalah keamanan negara, padahal negara bisa korup, power tends to corrupt. Ada peralihan dari jaminan keamanan terhadap negara menuju jaminan keamanan terhadap warga negara. Yang kedua, keamanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional. Maksudnya begini, persengketaan tidak lagi dituntaskan dengan jalan perang, namun sekarang misalkan lebih mengutamakan misalkan kerjasama bilateral, perundingan multilateral dan lain sebagainya. Jadi lebih mengedepankan cara damai. Yang ketiga, kebijakan keamanan nasional tidak sekedar produk dari kerangka statik dari sistem internasional, tetapi juga merupakan produk dinamik dari politik domestik. Maksudnya begini, bagaimana kita menerjemahkan keamanan nasional itu harus melibatkan partisipasi publik, sehingga kemudian apa yang menjadi ancaman dan bukan menjadi ancaman itu ditentukan oleh multi pihak dan harus bisa diaudit. Keempat, adanya kebutuhan untuk melakukan desekuritisasi. Singkat cerita, kalau dulu keamanan itu terkait hal-hal yang sifatnya militeristik, perang, ancaman fisik, saat ini keamanan maknanya menjadi sangat luas. Ada istilah-istilah yang muncul, misalkan keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan politik, keamanan ekonomi. Sehingga persoalan keamanan itu tidak hanya didominasi oleh aktor militer, polisi, dan intelijen, tapi juga melibatkan banyak aktor yang lain. Ketika kita bicara soal keamanan lingkungan, maka mungkin akademisi juga akan bergabung, kelompok NGO juga akan bergabung di sana. Setidaknya terdapat dua mazhab dalam memandang keamanan nasional. Satu berfokus pada persoalan militer yang tadi saya sampaikan. Yang kedua keamanan negara dan keamanan lintas nasional. Ini saya skip. Peralihan konsep keamanan itu kemudian memposisikan intelijen dalam kerangka kebijakan publik. Ini juga saya skip karena waktunya sangat singkat. Dinamika intelijen negara di dunia internasional juga saya skip. Sebenarnya ini cerita soal bagaimana sejarah intelijen, kemudian proses evolusinya, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Rusia. Ini saya skip. Ini contoh dinas intelijen Amerika, mereka punya 17 dinas. Ini sekilas membedah intelijen Rusia sebagai opsi role model. Ya, dinamika intelijen negara di Indonesia. Ini saya kira menarik. Dalam perspektif historis nasional, hampir semua pemimpin Indonesia menggunakan intelijen melebihi peruntukannya. Jadi intelijen bukan dipakai untuk tinggal 1 menit. Saya skip. Mungkin nanti pada saat tanya jawab jika ada yang berminat untuk menindaklanjuti. Saya mau lanjut ke sini. Intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka. Ancaman global yang tadi saya sebutkan itu menuntut pengembangan studi intelijen. Saya cepat, perluasan ruang lingkup dari persoalan keamanan yang sifatnya militeristik menuju keamanan yang kompleks. Yang kedua, adanya perluasan aktor sebagai unit analisis. Analisis dulu adalah negara, jadi negara mengawasi negara, tapi saat ini dari negara ke multi entitas. Yang diawasi sekarang adalah perorangan, kelompok ideologi, kelompok masyarakat, bahkan swasta perusahaan, itu menjadi unit analisisnya. Yang ketiga adalah perluasan metodologi, dari strategi perang menjadi multidisiplin. Jadi kajian intelijen adalah kajian multidisiplin. Yang keempat, perluasan komunitas studi dari kalangan militer tertutup menjadi multi aktor. Kalau kita bicara intelijen tidak lagi didominasi oleh militer, tapi siapapun. Nah, kemudian intelijen ini selain dapat dibaca sebagai aktor atau institusi, juga dapat dibaca sebagai cara pandang atau berpikir. Sebagai cara pandang atau berpikir, ini bermanfaat satu, mengidentifikasi dan mempelajari dan melakukan asesmen terhadap potensi strategi kekuatan kelemahan organisasi lain, mengembangkan keahlian pengumpulan data. 3. Menajamkan kemampuan intelijen dan penginderaan. 4. Memanfaatkan keahlian manajemen atau pengetahuan. 5. Memperlancar perencanaan, pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Maaf, waktu habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Video ini dipersembahkan oleh Permira. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Rusia, bisa search di Google atau buka web kami di ppi-rusia.org. Di sana ada banyak informasi dan artikel seputar Rusia. Salam Permira, salam perhimpunan.